Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman SPI sekalian. Banyak pertanyaan yang sampai pada saya ya via Japri ya tentang ya ada seorang tokoh lah gitu ya, ada seorang tokoh yang sekarang lagi rame videonya di mana-mana dan dia mengatakan bahwa dia ahli bahasa Suryani. Nggak tahu tuh bahasa mana gitu ya. Dan ya muncul cerita bahwa bahasa Suryani ini adalah sumber dari semua bahasa yang lain ya. Dia punya kepandaian itu dan dihubungkan dengan ilmunya Nabi Sulaiman alaihissalam, bahkan Nabi Adam alaihissalam ya. Dan kemudian dengan ilmu itu ya banyak turunannya lah ya, banyak turunannya dari dengan menguasai ilmu tersebut maka dia bisa melakukan ini dan itu. Dia bisa menulis 500 kitab dan sebagainya gitu ya. Bagaimana tanggapan saya pribadi ya? Eh, Kalau menurut saya pribadi ya, saya melihat sudah banyak ya klaim-klaim kebesaran semacam ini. Apa itu klaim kebesaran? Yaitu orang-orang yang mengklaim dirinya punya kehebatan begini dan begitu. Ya, punya kehebatan kesaktian begini begitu, Imam Mahdi dan sebagainya. Imam Mahdi itu banyak yang ngaku di Indonesia ya. Yang ngaku Imam Mahdi itu banyak sekali. Yang ngaku titisan Nabi Isa alaihissalam juga banyak. Ya, banyak sekali macam-macam ya. Jadi ini namanya klaim-klaim kebesaran ya. Tapi bagaimanapun dia cuma klaim saja. Ya, menurut saya yang namanya kebesaran itu bukan klaim. Ya, yang namanya kebesaran itu adalah butuh pembuktian. Dia bukan butuh klaim, dia butuh pembuktian. Ya, kita nggak perlu orang yang mengatakan bahwa saya bisa ngangkat mobil misalnya gitu ya. Tapi kalau ada orang bisa mengangkat mobil, maka kita akan diam. Nggak perlu ada perdebatan. Oh dia kuat, selesai. Ya, Anda nggak perlu mengatakan saya orang terkuat di dunia loh. Ya cukup angkat saja suatu hal yang berat gitu ya. Ya, dia bisa narik pesawat. Kan suka lihat ya ada orang-orang yang memecahkan rekor ya ngangkat narik truk ya, narik pesawat lah gitu ya, misalnya gitu ya. Atau ngangkat sepeda motor dengan penumpangnya gitu ya. Orang kayak gitu kan nggak butuh klaim. Ya, karena dia bisa membuktikan. Ya, dia bisa membuktikan. Sekarang kalau ada orang mengklaim punya ilmu dari berbagai nabi, dari para nabi dan rasul gitu ya. Tapi apakah karyanya sudah sebesar itu? Apakah dia bisa membuktikan bahwa dia bisa melakukan hal-hal besar seperti para nabi dan rasul? Ya nggak main-main loh. Kalau dihubungkan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam tuh nabi yang prajuritnya adalah manusia, jin, binatang pun bisa dia perintahkan. Ya, kendaraannya angin, ya. Jadi kalau Anda mengatakan Anda dapat ilmu dari Nabi Sulaiman alaihissalam itu bukan klaim yang murah sama sekali. Ya. Aneh buat saya kalau ada orang yang tidak bikin apa-apa, yang tidak melakukan apa-apa selain ceramah, lalu mengatakan punya ilmu dari para nabi dan rasul. Punya ilmu ya, mewarisi dari para nabi dan rasul, punya ilmu yang maha dahsyat, maha hebat. Aneh bagi saya kalau itu hanya klaim. Ya. Aneh bagi saya kalau itu datang dari orang yang kemarin tidak kita kenal sama sekali dan tiba-tiba sekarang videonya di mana-mana. Tapi buktinya nggak ada. Ya. Menurut saya kalau Anda mengklaim punya kebesaran, tunjukkanlah kebesaran itu. Ya. Ini seperti yang suka diperbincangkan oleh banyak orang ya, kata orang zaman dulu ada orang punya kesaktian kebal peluru, tapi kok nggak kelihatan dia ngelawan Belanda. Ya, kalau di Indonesia ini orang bisa kebal peluru, Belanda nggak bakal petantang petenteng di Indonesia. Ya, kalau kita punya kesaktian yang semacam itu, gitu ya, harusnya karyanya kelihatan jelas. Karena nggak mungkin orang punya kebesaran tapi nggak berkarya, itu nggak mungkin. Nggak make sense buat saya. Ya, ada orang di kepalanya ada ilmu begitu banyak, ternyata nggak ada karyanya sama sekali, nggak ada hasilnya. Oh banyak jemaah yang datang ke ceramahnya kok, tapi jemaahnya bisa berbuat apa? Ya, kalau kemudian jemaahnya bisa membebaskan Palestina, nah itu menarik. Ya, kalau kemudian jemaahnya bisa nggak usah membebaskan Palestina lah ya. Kalau jemaahnya ternyata jadi besar dan mereka jadi jemaah yang sangat konsisten memboikot produk yang pro dengan Zionis, saya lebih tertarik. Saya sangat tertarik. Ya, dan bukan hanya memboikot, lalu kemudian mereka bersama-sama sebagai jamaah membangun perusahaan, pabrik-pabrik, lalu memproduksi barang-barang yang tidak berkaitan dengan Zionisme, cakep banget. Itu menarik buat saya.
Ya, tapi kalau orang hanya mengklaim dirinya hebat, ya, sementara kita nggak lihat karyanya sama sekali, dibilang 500 kitab tapi nggak ada barangnya. 500 kitab kan besar, banyak gitu ya. 500 kitab itu bukan klaim yang sederhana, ya. 500 kitab tuh nggak boleh hanya dipamerkan cuma satu saja. Ini satu di antara 500. Ya nggak fair. Karena orang bisa bikin 500 tuh, itu suatu hal yang luar biasa sekali. Ya. Itu aja tanggapan dari saya. Dan itu perlu kita mulai berpikir secara praktis gitu ya. Ya, secara praktis aja lah, secara praktis dan realistis. Apa betul orang ini sehebat yang dia bicarakan? Kalau betul dia hebat, maka umat Islam pasti akan dapat keuntungan dari keberadaannya. Tapi kalau kehidupan umat Islam gini-gini aja, ya, nggak berubah gitu ya, perjuangan di Palestina nggak dibantu, ya, masalah ekonomi di Indonesia nggak dibantu, inflasi nggak dipapain, ya, dia hanya ceramah saja, ya, saya nggak tertarik. Itu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.